Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Saya masih bersama dengan Pak Muhammad Saukila dan juga Prof. Haryono. Saya ke Pak Sauki. Pak Sauki, kalau dilihat dan juga coba dibedah motifnya seperti apa saat ini kembali menyasar kepada milenial. Pola-pola rekrutmen seperti apa yang sebenarnya saat ini menyasar kepada milenial sehingga menjadikan mereka seorang teroris maksudnya? Ya, kalau medianya memang ada 3 media. Pertama melalui komunitas gitu ya. Komunitas itu melalui misal pertemuan keagamaan, melalui bimbingan mentoring keagamaan. Lalu ini karena tipologi Indonesia ya. Kita bicara tentang tipologi Indonesia. Lalu kemudian acara-acara misalkan akhir pekan di luar kota, misalkan itu media yang pertama berbasis komunitas. Yang kedua melalui media sosial. Yang media sosial kita tahu beberapa kasus misalkan itu ada beberapa orang yang dalam tanda kutip aksi lone wolf itu memang terpapar melalui media sosial. Mereka melajari semua cara membuat bom, lalu kemudian aksi ikut berbaiat dan segala macam itu melalui media sosial. Bahkan juga ada beberapa orang yang dulu pergi ke Suriah itu berbasis media sosial. Dia pelajari semua cara-cara masuk ke Suriah itu melalui media sosial. Yang ketiga gabungan, kombinasi antara media sosial dan tatap muka. Nah biasanya media sosial ini menjadi pintu awal sebelum mereka berkenalan secara luring gitu ya, secara offline di pertemuan-pertemuan tertentu. Jadi sentuhan awalnya memang tadi pesona ideologinya memang luar biasa ya, pesona ideologi transnasional ini, pesona ideologi ekstrim bagi generasi muda ini yang mereka ini terasa menarik gitu ya, karena mereka melihat ini di Indonesia biasa-biasa aja, kurang keren gitu ya, kurang semangat misalkan dalam memperjuangkan kepentingan ketertindasan dan yang ketidakadilan dan yang lain-lain, itu yang kemudian menggelorakan semangat generasi muda kita ikut terlibat dalam kelompok-kelompok teror. Nah, medianya seperti itu, Mbak. Ada tiga media yang mengakibatkan generasi muda kita itu ikut dalam kelompok teror gitu. Oke, baik. Prof, saya ingin tanggapan Anda soal ini. Pola-pola rekrutmen yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Saukila. Menurut pandangan Anda seperti apa? Ya, apa yang disebutkan Pak Saukila itu benar. Memang tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi melalui medsos-medsos ini. Dan di dalam perkembangan dan kajian-kajian kami itu kan juga menunjukkan dalam pendekatan neuroscience itu kan orang tertarik dengan sesuatu yang sesuai keinginan dia. Nah inilah yang mereka pandai memasoknya, sehingga apa istilahnya Pak Saukani tadi, personanya itu menjadi gegap gempita dan mendorong mereka menjadi hero. Nah justru di sini tantangan kita sebagai counter wacana sama pendekatan, yaitu melakukan pendekatan yang lebih berorientasi pada penyadaran, konsientisasi. Ya. Siapa sih manusia itu dan bagaimana manusia harus bertanggung jawab pada dirinya, kepada alam semesta, sesama, dan kepada Tuhan. Nah ini yang seringkali proses-proses gerakan radikal terorisme itu kan menutup ruang gerak anak buahnya itu untuk berdialog. Semuanya kan instruktif, dan cara itu bisa dilakukan oleh dia karena seolah-olah kebenaran yang disampaikan oleh seniornya itu adalah kebenaran yang absolut. Padahal yang absolut itu hanya milik Tuhan. Nah ini kalau ini sering kita lakukan termasuk di dunia pendidikan, maka seyogianya pendidikan harus mampu mendorong orang untuk berani berpikir kritis. Apa yang sekarang di dunia pendidikannya Mas Nadiem itu merdeka belajar. Jadi bagaimana belajar merdeka dan seterusnya itu bisa dikembangkan dengan kita. Supaya mereka tidak hanya melihat dunia ini dari satu kacamata saja. Oke, artinya ini juga jadi satu PR bukan hanya pemerintah atau pihak-pihak yang terkait dengan terorisme, tapi juga lingkungan yang terkecil yaitu keluarga dan juga orang tua. Karena tadi kan Pak Sauki bilang juga bahwa ini biasanya gampang sekali didapatkan di media sosial begitu, Prof. Nah ini bagaimana pola-pola vokasi kemudian juga menjaga agar anak-anak ini tidak gampang terpapar oleh teroris? Nah justru disinilah konsep tripusat pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar itu masih relevan, yaitu pendidikan yang ada sekolah atau kampus, masyarakat, dan keluarga. Jadi keluarga saya yakin
orang tua maupun mertua Mas L atau YCF ini pasti kecewa ketika putranya mati bom bunuh diri ini. Tapi tahu-tahu kan beliau sudah terlambat ketika anaknya sudah jadi teroris. Nah, maka sebelum jadi teroris inilah ketika ada perubahan kepribadian, sikap anak-anak kita atau ponakan kita di rumah itu harus kita pantau. Demikian pula warga masyarakat ketika ada saudara-saudara kita ketika dalam diskusi ingin menang sendiri atau kemudian dia mengucilkan diri, itu contoh-contoh yang tidak sehat. Makanya sekali lagi bahwa di sini pemerintah tidak bisa menyelesaikan ini sendirian tanpa ada kerjasama dari semua pihak. Karena ini kesadaran wargaan tidak bisa dipaksakan secara eksternal begitu, tetapi harus melalui proses internalisasi kesadaran bahwa dia ingin menjadi warga negara yang hebat, sehingga kehidupan yang damai, sejahtera dan maju itu bukan hanya tuntutan pribadi, tapi menjadi tanggung jawab sosial, termasuk tanggung jawab spiritual bagi semua pemeluk agama. Oke, Pak Sauki, kalau kita bicara media sosial, mereka tadi mendapatkannya melalui komunitas, kemudian juga melalui media sosial dan juga kombinasi di antaranya. Nah, kalau bicara soal media sosial, artinya ada influencer yang juga berperan di sana. Sejauh ini keterlibatan influencer untuk menangkal radikalisme di Indonesia, seperti apa? Kalau kami perhatikan, memang sudah banyak generasi muda kita, beberapa media misalkan yang concern terhadap isu ini ya, beberapa media seperti Alif ID, lalu kemudian Sak Khalifah, Harokatuna, media-media alternatif ini sebagai media kontra narasi ya, beberapa yang juga dimiliki oleh teman-teman NU, Muhammadiyah juga bergerak untuk itu. Memang menjadi ini ya, karena dari sisi media yang terbuka, mereka siapapun bisa akses. Tapi persoalannya kadang mereka menggunakan media-media tertentu yang aksesnya tertutup. Ketika mereka sudah melakukan baiat, lalu kemudian mereka masuk ke media tertentu, lalu disitulah proses indoktrinasi ya terjadi ya. Jadi ada media awalnya dipancing gitu, setelah dipancing dapat dia masuk ke dalam media sosial tertentu yang kemudian itu sangat eksklusif bagi kelompoknya ya. Saya pikir itu ada beberapa media yang teman-teman di kajian teror juga beberapa tesisnya mengulas dan membahas tentang itu, peran media sosial dalam proses radikalisasi. Saya ingin komentarnya soal keluarga, Mbak. Kebetulan memang 2018 kami meneliti tentang radikalisme keluarga dan telah mengeluarkan buku soal ketahanan keluarga. Memang hasil kajian kami, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia itu memberikan satu simpulan bahwasanya sebagian besar pelaku teror ini memiliki persoalan ketidakharmonisan dalam keluarga, dan keluarga itu beberapa yang kami wawancarai ex-napiter itu keluarganya tidak peduli dengan anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya, pendidikannya, dan baca buku apa. Kalau misalkan baca buku yang seperti saya baca nih di belakang, Bendera Revolusi, itu luar biasa bagus karya Pak Soekarno. Ya. Tapi baca-baca buku yang Abul A'la Al-Maududi, lalu kemudian Said Qutb, yang itu kemudian tidak perlu diselaraskan dengan kontribusi Indonesia, pemikiran Islam yang ada di Indonesia. Ini yang kemudian orang tua harus lihat anak itu baca buku apa. Nah, itu banyak terjadi di kalangan ex-napiter yang kami wawancarai, yang sudah terdokumentasikan dalam sebuah buku. Ada problem memang unit sosial terkecil kita soal keluarga. Lagi berangkatnya memang harus dari keluarga untuk mengatasi problematika ini. Sama seperti media sosial, berangkatnya bagaimana orang tua memantau media sosial sang anak ini seperti apa. Dia like mana, dia follow siapa, dia ikut dalam kajian siapa. Ini yang kemudian perlu peran dari ibu dan bapak dalam mendidik anak-anaknya dalam bermedia sosial. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.